Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kenapa saya mengambil keputusan ini sama istri saya? Garis besarnya tidak ada lain selain campur tangan keluarga. Makanya itu yang saya sangat sesali. Campur tangan keluarga ini benar-benar mendominasi kedudukan saya sebagai kepala rumah tangga, sehingga kedudukan saya menjadi rendah. Itu yang saya sesali. Kalau dari permasalahannya dari awal itu, ketika saya menemukan satu perjanjian mungkin untuk pengajuan hutang piutang, di dalam sana sudah ada pemalsuan data, yaitu bahwa saya pernah mentalak Manda di tahun 2025 dan Manda sudah bukan dari istri saya. Di situ juga terlampir kakak asli dari orang tua Manda dan saudara-saudaranya, yaitu Jelsa dan Yani. Nah, di sini hancurnya lah hati saya sebagai suami ketika melihat seperti itu. Saya nggak tahu harus menyelesaikan seperti apa, karena hancurnya saya saat itu kejadian. Saya mau berangkat kerja ya. Jadi ketika ketahuan itu, Manda nangis, meluk-meluk saya dan bilang minta maaf. Ya, saya nggak bisa langsung memaafkan. Saya harus tahu ini kenapa bisa seperti ini. Oke, saya sita HP-nya untuk memperdalam kasusnya, ya, karena ini sudah saya rasa sudah melibatkan orang yang harusnya mendukung, melindungi keluarga saya, menasehati, tapi ini mendukung hal-hal seperti itu. Itu yang pertama yang saya pelajari. Dan gak sanggup hatinya saya melihat ternyata kakak itu dipinta sama Manda ke orang tuanya, dan orang tuanya tuh datang mengantarkan langsung kakak itu. Sempat saya buka chatnya juga. Jadi seperti diajarin, seperti kamu harusnya kamu seharusnya itu deh buka warung, nanti kalau selesai diambil lagi, dijual gitu, kayak empok. Dan saya itu sangat menusuk hati saya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa hal yang buruk dibantu gitu? Harusnya sebagai orang tua yang saya sesali, harusnya adalah kalaupun Manda sudah terlanjur seperti itu, harusnya dinasehatin, bukan ngebantu. Udah, kalau kamu takut ngomong, biar mama yang ngomong. Harusnya gitu, biar ngomong ke saya, menjelaskan, bukan yang ngebantu minjem. Nah, itu yang saya sesali. Oke, di situ saya masih maklum dan masih memperdalam yang lainnya. Ya, memang sebelum kejadian ini ada rencana mereka akan pergi ke pemakaman saudaranya, mengajak mbahnya yang sakit, sekali juga nyewa villa di tepi pantai. Saya sempat saya memang udah ikut. Waktu itu saya bilang saya bisa. Tapi dari kejadian ini saya tidak mau. Karena apa? Rasa sakit hati saya belum terobati. Sebagai suami diperlakukan seperti itu.
Jadi saya memutuskan untuk diam, dan sambil berpikir, di antara waktu yang harusnya saya punya dan harusnya Manda sebagai yang salah harusnya memperbaiki diri, menunjukkan sikap bersalahnya pada saya. Tapi jelang kejadian itu 2 hari, dia sudah pergi ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan saya. Ini pergi tanpa sepengetahuan saya. Pulang, si Mila bilang ke saya, anak saya bilang gini, "Bah, tadi aku habis main di rumah Oma." Oh, kok bisa jalan keluar? Lagi ada masalah seperti ini, dia masih, Mandanya juga masih jalan ke rumah orang tuanya, bukan sibuk memperbaiki diri, sibuk caranya minta maaf, atau sibuk jujur sama saya kenapa itu bisa terjadi. Itu tidak, itu kesalahan istri saya yang disitu membuat saya sakit hati, tambah sakit hati. Setelah dia kabur ke rumahnya tanpa izin saya, di situ dia sudah berlaku, sudah benar-benar tidak memperdulikan kesalahannya, dan dominan lebih ke cenderung ke ingin jalan-jalan, ingin ziarah dan jalan-jalannya ke Jampang. Di situ saya sudah sangat kecewa dan saya udah mengecam, kok bisa seperti ini. Dan di situ adalah peran dari semua, dari keluarganya, kakaknya dan kakak iparnya. Itu itu juga sangat disayangkan, karena dari sebelum Manda jalan itu saya udah peringatkan keras. Manda jalan, dan tepat di hari Jumat, Manda memang meminta izin sama saya, minta izin, "Mbak, nanti ke rumah mama, mana kakak mama?" Dipinta sama dia. Loh, saya diem dong, saya nggak bisa memberi izin. Harusnya dia paham dong dengan raut wajah saya yang diam, kecewa, sakit hati, merasa sebagai suami dia lebih mementingkan hal itu daripada memperbaiki diri hubungan sama saya. Ya sudah, saya benar-benar nggak ridho dan nggak izinin dia jalan. Oke, sekarang peran dari keluarganya yang sudah tahu kesalahannya, masih ada menurut saya tidak tahu situasi lah. Ini situasinya kan saya sama Manda butuh privasi, butuh waktu buat memperbaiki diri. Ini pertanyaannya bukan nasihat ataupun yang baik buat si Manda lah. Sebagai keluarga harusnya ketika Manda mungkin waktu itu bilang mau ikut, harusnya ada penolakan dong. "Dek, kamu lagi ada masalah sama suami kamu, udah kamu di rumah aja, perbaiki dulu. Nanti kalau emang kamu butuh bantuan kita untuk menyelesaikannya, ya udah kamu kabarin saya." Itu yang baik menurut saya. Kalau saya jadi itu juga, saya akan melakukan seperti itu. Tapi ini berbeda. Saya sebagai suami kayak sudah gak dihargain lagi sama keluarganya. Keluarga semua hampir sama, orang tuanya minta maaf. Saya tahu minta maafnya itu minta maaf seperti apa. Ketika dia minta maaf, "Hari, mama minta maaf, kalau emang kayak gitu semua bisa dibicarain baik-baik dan pokoknya minta maaf." Tapi bawahnya itu dia bilang, "Nanti Manda ikut ya ke Jampang." Apa itu enggak tahu diri gitu loh. Anaknya lagi punya masalah ini, bukannya dinasehatin yang baik dan udah
udah nggak usah ikut, kamu perbaiki dulu. Harusnya kan seperti itu yang saya harapin. Kakaknya juga bertanya, itu Manda diizinin gak sama lu, Pem? Masih bisa nanya seperti itu dengan kondisi seperti ini. Itu saya rasa udah salah sih. Udah salah banget. Saya udah bilang, Manda nggak cerita tuh bahwa saya menjelaskan di situ Manda itu nggak pernah izin sama saya buat pergi ke Jampang. Manda cuma bilang mau pergi ke rumah orang tuanya. Saya udah WA gitu, tapi bukan ke Jampang. Mungkin nih saya tegasin di note saya, mungkin Manda udah nggak butuh ridho suami dan nggak butuh naungan lagi. Ya udahlah. Tapi dia bukannya bilang, oh iya deh mau, lu nggak usah deh Manda ikut, selesain aja dulu baik-baik. Itu kan yang benar kan begitu, paham gitu situasi bahwa Manda ini nggak izinin, nggak izin juga, dan memang hati saya juga nggak ngizinin dia pergi gitu untuk melakukan perjalanan itu. Oke, dari situ harusnya pihak keluarga udah tahu nih, saya tidak pernah mengizinkan, Manda juga tidak izin. Dan di akhir percakapan saya juga bilang nih ke Angel, harusnya pertanyaan nih kayak seperti ini nggak usah ditanyain. Nah itu juga tuh, nggak usah ditanyain, pokoknya intinya begitu. Maksudnya nggak pantas dan nggak pas timingnya, waktunya. Saya pusing, kondisi lagi gini malah ditanya jalan. Manda kabur kemarin 2 hari yang lalu, nggak ada yang cerita. Harusnya kalau keluarga yang baik, mau lu gimana keadaannya nih, Manda di sini nih, emang belum selesai masalahnya. Harusnya begitu dong, informasiin. Ini enggak, malah pura-pura pada kagak tahu, kagak ada yang infoin kalau Manda kesana kabur. Harusnya sebagai keluarga yang baik nggak boleh gitu dong, Dek. Kamu nggak boleh keluar tanpa izin suami. Udah selesain dulu, nanti kalau butuh kita datang, kita support. Ini urusan rumah tangga kamu. Harusnya gitu, bukan mendominasi. Nah ini salahnya nih, yang bikin hubungan saya kayaknya udah males untuk rujuk. Ya itu satu, udah saya ingetin ya. Saya bilang terakhirnya, saya pusing, saya nggak tahu nih, lihat aja nanti keputusan saya gimana sama Manda. Harusnya itu udah garis bawah, garis stabilo hijau kalau bisa, itu udah benar-benar warning. Ya seperti itu poin tuh buat keluarga. Yang kedua, kakak iparnya nih si Ricky nih bilang penengah, tapi saya bingung penengahnya ini seperti apa. Saya nggak tahu dia baik atau jahat, tapi mungkin dia ingin baik, tapi nggak tahu sebagai seorang kita sebagai seorang suami, dia suami, saya suami, harusnya dia sih paham, nggak usah belaga polos tapi dewasa gitu, ingin menyelesaikan, ingin menengahin. Saya rasa itu salah, keputusan salah, bukan kayak begitu. Saya udah bilang, dia emang nelponin saya tahu, bukannya saya nggak mau angkat, tapi saya bakal kecewa sama dia kalau sampai dia nanyain, Manda gimana bro, bisa nggak ikut jalan. Itu kan yang saya hindarin. Saya bisa emosi di situ, saya bisa emosi sama dia, benar. Di kondisi seperti ini saya curhat sama dia yang nyabarin saya, oke.
Dia minta datang, saya bukan yang nggak mau datang. Ketika saya datang, saya akan diajarin, kamu begini begini, kamu begini. Saya udah paham. Maksud saya itu si Manda pulangin ke saya mau didik dia atau menyelesaikan masalah kita. Itu keluarga dulu, rumah tangga saya dulu, bukan ikut campur peran. Justru malah bikin pusing. Harusnya dia paham sebagai suami. Coba ketika dia ada masalah, butuh nggak penyelesaian dari orang? Nggak butuh dulu, tapi kita butuh pendapat dari orang lain, keluarga. Itu yang tepat. Saat yang dia butuh adalah apa? Kebersamaan dia, bersamaan kita sama istri kita. Cara penyelesaiannya itu adalah kita yang mengerti hidup kita, bukan orang lain. Jadi jangan paksain buat, ya saya nggak mau lah. Saya udah paham lah. Kalau saya nyelesain di sana, saya udah paham seperti apa. Nggak akan selesai, justru malah mancing emosi saya nanti. Itu hak saya kan sebagai suami seperti itu. Karena rumah tangga saya bukan rumah tangga pacaran yang nanti diarahin diinin. Oh enggak, bukan. Saya kepala rumah tangga, saya punya aturan aturan sendiri. Ya mungkin Manda nggak bisa melewati aturan itu sehingga terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah itu bisa diperbaiki asal Mandanya minta maaf dan kita saling terbuka. Udah, itu sebenarnya sesimpel itu. Tapi di sini peran dia sebagai penengah, saya nggak ngerti penengah seperti apa. Dia bilang penengah kan ini diomongin gini, ya dia cuma jadi buat pelindungnya orang yang salah aja sih, bukan yang penengah. Kalau penengah itu dia tahu ngambil keputusan yang baik. Dek, kamu udah ada masalah, kamu masih tambah buat masalah lagi gitu. Harusnya gitu, udah pulang sana gitu, bisa kan gitu. Dan sebelum keberangkatan juga saya udah WA Ricky, dan dia masih nanya sama pertanyaan yang buat saya nggak perlu saya jawab. Ini Manda diizinin nggak? Kalau nggak diizinin, ya udah lu jemput. Kan gitu, lucu kan. Dia ini posisi penengah apa pengemosi gitu. Sebagai penengah saya rasa bukan, sebagai keluarga juga bukan seperti itu yang baik, bukan. Sebagai keluarga yang baik, ketika tahu kondisinya udah separah ini dan itu anak masih di situ, pulangin lah. Seenggaknya jangan ikut jalan. Karena Manda pergi ini tanpa izin, tanpa restu, tanpa ridho, ya kan? Bukannya nyuruh saya, nih jemput lagi nih, bukan. Nggak gitu penengah, nggak gitu. Saya juga udah nge-warning dia, saya bilang saya nggak butuh istri kayak gitu. Itu harusnya udah warning, ya kan? Separahnya udah separah itu. Sebagai penengah harusnya paham. Udah, lu nggak usah ikut, tinggal sini, nih kunci rumah, selesai. Bukan alasan saya mau jalan, Manda bingung taruh mana. Itu alasan, dia udah gede. Atau mungkin balikin ke rumah orang tua saya yang dekat dari sana, suruh saya jemput atau apa bisa. Jadi peran keluarga ini dilepas gitu. Bukannya nih ya keluarga ini gak ikut campur, itu Manda udah dipulangin ke rumah ini, selesain baik-baik bro. Nanti kalau emang gak selesai, sudah diselesain baik sama keluarga, kalau butuh kita siap. Nah itu baru penengah dan tahu adab, bukannya mengikut campur. Dan apa, sepertinya Manda juga pusing itu. Saya tahu Manda itu orangnya pusing, pasti
Manda juga bingung mau melakukan apa tanpa arahan. Harusnya keluarga mengarahkan hal yang baik. Nah itu yang saya sesali. Saya udah nge-warning, saya udah bilang begitu ke Ricky juga, ke Angel juga, ke mamahnya pun juga. Cuman saya menghormati beliau sebagai orang tua, makanya saya menghindari perdebatan, menghindari emosi. Saya lebih baik diam. Ketika dia minta maaf, ketika dia minta suruh Manda diizinin buat jalan ke sana, saya diemin. Harusnya dari diam itu harusnya sebagai orang tua peka dan merasa, wah dia nggak diizinin nih, ya udah gue nggak ikut campur deh. Karena di situ kesalahan juga dari gue, harusnya tahu diri gitu, rumah tangga anak gue bahaya nih kalau sampai kayak begini. Harusnya udah paham itu sebagai orang tua. Saya nggak tahu apa jalan pikirannya. Kalau cuma karena gengsi, ya gue bukannya gengsi ya, tapi nggak mungkin suami merendah sama wanita seperti itu. Nggak mungkin. Kalau buat gue prinsipnya, dia keluar tanpa izin, dia pulang tanpa dijemput. Artinya apa? Dia mengakui kesalahannya. Itu satu. Kalau dia pergi tanpa izin terus saya jemput, itu dia nggak mengakui kesalahannya, tapi saya yang bersalah karena dia pergi dan ingin menjemputnya. Itu salah. Itu yang saya nggak itu. Dan ternyata kejadian aja. Saya tunggu dia nggak pulang, nggak ada kabar. Ricky juga nggak balas setelah saya kasih peringatan seperti itu malam itu. Ya udah, dia pergi. Ternyata saya nangis, sedih dong, merasa oh kedudukan saya sebagai suami ternyata di mata istri saya tuh nggak didengar. Mungkin dia lebih milih keluarga lah, dan keluarganya saya udah punya feeling, ya udah pada nggak peduli sama saya, ya termasuk ngerendahin saya lah. Ini masalah besar. Dia tahu harusnya akibatnya, mengajak jalan istri saudaranya yang tidak dapat izin suami, ridho suami. Dia harusnya sadar di situ, sadar banget dia harusnya. Itulah kenapa saya sampai saat ini masih nggak mau sana untuk nyelesain masalah. Bukan, justru masalah terbesar dari sana. Terlalu ikut campur sama urusan masalah rumah tangga anak. Nah itu perlu diingetin tuh. Nanti saya ketika anak saya berumah tangga, saya nggak akan ikut campur sebesar apapun masalahnya. Saya nggak akan ikut campur kecuali mereka datang untuk meminta nasihat. Itu termasuk dari adab. Ikut campurnya mereka boleh, tapi jangan sampai merendahkan di sebelah pihak, apalagi merasa dirinya sebagai suami sudah berada di posisi yang di nomor 2-kan. Itu salah sih, salah banget. Nah itu jadi dari kejadian itu saya tetap disuruh datang, dan mereka akhirnya menemui keluarga saya. Ya memang saya sudah bilang ke keluarga saya mempunyai prinsip dan pendirian. Jadi ketika nanti baik, dia tahu saya ini punya harga diri, saya ini seperti apa gitu. Bukannya saya egois, bukan, tapi perlu dia pahami dulu hal itu, bahwa dia salah telah nahan istri orang, bukan ngajarin, malah nahan dan berkedok nasehatin. Itu menurut saya berkedok sih, nasehatin atau menengahin atau apa, berkedok sih. Karena keluarga yang baik pasti tahu apa yang dia lakuin.
Dan dia ke rumah orang tua saya tujuannya sama, mendoktrin satu pikiran keluarga saya untuk sama seperti dia. Akhirnya keluarga saya minta bahwa saya suruh pulang, jemput Manda, kasihan anak-anak gitu. Sebenarnya di sini siapa sih yang paling sakit hati? Saya kangen sama anak saya. Sudah berapa hari tidak ketemu. Saya juga kangen. Cuma gimana? Kalau saya melakukan itu nggak ada kesadaran diri dari mereka. Saya tetap di pendirian saya. Ya terserahlah tuduhan-tuduhan apa yang mereka lakukan di depan orang tua saya. Dan di situ juga istri saya juga menunjukkan bahwa dia sepertinya sudah siap dipisah, dicerai. Ya udah. Jadi keputusan saya sudah ngasih kesempatan, saya udah kasih alarm, tapi istri saya mungkin lebih mendengar dan berlindung di pihak keluarganya. Mungkin istri saya bukan fokus pada kesalahannya, tapi lebih pengen menekan saya untuk punya rasa bersalah, dan ketika nanti saya jemput dia masalah itu selesai. Itu yang saya nggak mau, itu bakalan nggak beres. Yang saya pengen tuh istri saya lebih fokus ke minta maaf, nggak usah alasan takut di kekerasan seperti itu bukan alasan. Walaupun itu ya, saya waktu kalau jadi istri saya tahu salah, mau saya digorok lehernya juga saya siap. Yang penting saya dapat ridho, dapat maaf, bukannya takut minta perlindungan sehingga keluarganya makin mendominasi, dan itu makin membuat saya rendah sih. Dan keluarganya juga makin, saya nggak tahu apa ini pikirannya, makin menjadi-jadi. Ya sudahlah, mungkin kalau menurut semua yang nonton video ini saya yang salah, saya yang itu, saya mohon maaf. Tapi sekali lagi, setiap suami pasti ingin istrinya baik, dan saya rasa kerasnya saya, disiplinnya saya seperti ini untuk mendidik juga. Karena ketika saya sudah merendah dan akan potensi terulang kembali, dan keluarganya juga masih menganggap saya sebagai masih seperti yang bisa dikendalikan sama dia, dan masih bisa diikut campur mungkin nanti. Itu ya, semoga di sana istri saya, anak-anak saya baik-baik saja. Saya berdoa buat semuanya, mungkin termasuk saya juga mungkin sebagai suami banyak kekurangan, banyak itu yang dibilang ketidakcukupan ekonomi. Saya mohon maaf ya, saya akuin saya kurang ekonomi, tapi saya punya planning, saya punya masa depan, dan saya rasa kehidupan rumah tangga saya juga berprogres dari nggak punya rumah sampai saya punya rumah. Walaupun rumah ini rumah gadean, tapi saya rasa itu adalah bentuk satu perjuangan saya untuk berjuang buat keluarga, untuk anak-anak saya di sana. Abati mohon maaf. Kamu harus jadi anak baik, tumbuh sehat, kuat. Inti dari video ini, ketika ada permasalahan rumah tangga, baik saudara, baik ini, jangan pernah ikut campur, jangan berlaga sebagai kepala rumah tangganya yang harus menjadi hakim atau menjadi
jangan, bener ngerendahin itu, serius. Ya udah, sementara ini saya titip anak saya sama istri saya, sama termasuk anak saya yang masih di dalam kandungan. Jangan pernah punya ada pikiran digugurin, ya. Ya, semoga Allah menjaga. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Ya saya udah siap sih perpisahan ini, saya udah siap. Saya nggak mungkin di jalan yang berjalan di antara keraguan, nggak mungkin. Saya siap. Udah, video ini gitu aja. Saya juga nggak bermaksud buat ngejelekin semuanya, tapi inilah perasaan saya yang saya rasain sebagai seorang suami di tengah lingkungan keluarga seperti ini, di tengah lingkungan tetangga seperti ini yang banyak makan riba, di tengah keluarga yang seperti ini yang selalu merasa penengah, tapi saya merasa bukan penengah, itu bukan sama sekali. Ya mudah-mudahan itu nggak terjadi di keluarganya. Kalaupun saya salah, saya mohon maaf. Saya bisa menyelesaikan ini baik-baik. Saya juga tanggung jawab sama kewajiban saya sebagai suami. Dan masa idahnya nanti setelah rencana saya, setelah kelahiran anak saya, mungkin berkasnya saya bisa urus, walaupun dalam pandangan masih bisa menceraikan istri di saat waktu lagi hamil, dan di hukum negara juga bisa kayaknya. Ya sudah, itu aja. Terima kasih semuanya.